Kurang lebih sudah 6 bulanan, Mbah. Sebelum azimatnya datang, tuahnya sudah terasa. Pas sudah di tangan, tuahnya makin kuat, makin kerasa. Kira-kira 3 mingguan lah berasa tuahnya. Tapi nggak tahu kenapa setelah 3 minggu nggak berasa lagi. Mau dibantu Mbah supaya tuahnya terasa kembali. Sudah dicek sama yang bikin, katanya azimatnya masih bagus. Jadi di sini ada gap information yang membuat bilang katanya azimatnya masih bagus. Sementara yang membeli merasakan katanya tuahnya tidak berjalan lagi. Nah, di sini kita mencari tahu sesungguhnya apa yang terjadi dengan azimat ini. Nah, apabila kemudian keluar hasil kodamnya ternyata mati, lalu gimana solusinya? Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Pak Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Hari ini hari Senin 3 Juni 2024 jam 15 sore kita sedang melayani klien nomor 7072. Klien membeli sebuah benda, nampaknya haikal dewa. Nah, benda ini Mbak Wira tidak tahu belinya di mana. Mbak Wira tidak tahu harganya berapa. Mbak Wira tidak tahu praktisi yang membuat siapa. Jadi segala sesuatu yang Mbak Wira sampaikan di sini sifatnya adalah objektif. Jadi tanpa pandang bulu, tanpa ingin menjelekkan siapapun, tanpa ingin menjatuhkan dagangan siapapun. Mbak Wira hanya ingin membantu karena klien memiliki pertanyaan, kenapa haikal dewa yang telah dibelinya tuahnya hanya berjalan selama 3 bulan aja. Setelah itu tuahnya tidak terasa dan tidak berjalan. Padahal menurut si pembuat katanya azimatnya baik-baik aja. Nah, untuk itu Bapak Ibu semua kita cek dengan beberapa metode ya supaya komplit. Metode yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Dengan metode vibrasi energi kita bisa memilih dan memilah apakah suatu benda itu mengandung tuah atau tidak berdasarkan kandungan energi yang ada dalam benda tersebut. Untuk benda dari line nomor 7072 ya, Mbak Wira periksa. Energi itu ada macam-macam. Yang pertama yaitu energi alam. Energi alam adalah energi yang berasal dari alam, yang kemudian bisa masuk ke dalam suatu benda melalui 2 cara. Bisa masuk sendiri secara otomatis tanpa campur tangan manusia, dan bisa dimasukkan secara sengaja dengan campur tangan manusia. Ada banyak ilmu yang bisa dipakai untuk memasukkan energi alam, ya energi yang ada di alam ini ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Ada banyak. Salah satu diantaranya ada Aji Coro Kosungsang, ada ilmu Sangkan Paraning Dumadi, ada mantra yang semar, itu diantaranya saja. Ya tentu masih banyak mantra-mantra lainnya karena ilmu Nusantara ini banyak sekali. Nah, untuk benda dari klan nomor 7072 Mbak Wira tidak merasakan ada energi alam di dalamnya. Ya loh Mbah, kan ini tuahnya terasa masa nggak ada energinya. Nah, ini akan kita bahas nanti di belakang ya. Yang kedua yaitu ada energi dari manusia, energi dari praktisi yang ritual. Yang namanya haikal dewa itu lumrah atau wajar jika mengandung energi alam, mengandung energi manusia, bahkan mengandung energi dari entitas astral atau khodam. Ya. Mbak Wira punya guru. Guru Mbak Wira itu membuat produk-produk bertuah tanpa khodam. Betul-betul tuahnya manjur dan tajam banget. Ya, tanpa khodam. Jadi ketika dirasakan energi aja. Ketika Mbak Wira terawang itu kayak labirin. Itu videonya udah ada itu nanti sama admin diletakkan di dalam video ya. Linknya ada di kolom deskripsi. Sebuah benda yang ketika diterawang itu seperti labirin. Saking rumitnya pageran yang digunakan. Memang betul ada. Dan haikal dewa itu adalah termasuk salah satu di antara benda-benda yang bisa saja ya memberikan tuah dari energinya, bukan dari kandungan khodamnya. Jadi lumrah bila haikal dewa itu mengandung energi. Nah, untuk benda dari klan nomor 7072 ini ya, ini tidak mengandung energi manusia. Padahal lumrahnya mengandung. Loh kok bisa? Nanti Mbak Wira jawab di belakang. Yang ketiga, yaitu energi yang namanya energi entitas astral atau energi khodam. Ingat, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan ya, baik itu dengan pertarungan, dengan japa mantra, dengan
negosiasi langsung ya, sehingga jin yang sudah ditundukkan itu kemudian mau membantu hajat hidup manusia sebagai khodam perewangan atau khodam pembantu manusia. Nah, khodam ini punya energi sendiri karena dia kan makhluk, dia adalah jin itu kan entitas yang berasal dari dimensi energi, jadi dia mengandung energi sendiri. Kalau dia hidup ya dia mengandung energi sendiri. Nah, energi itu bisa dirasakan keberadaannya, bisa dilacak, bisa dideteksi. Nanti admin tolong diletakkan di sini. Ada sebuah benda mengandung energi alam saja tanpa khodam. Yang Mbak Wira bisa melacak, oh ini ada energi alam aja Pak, tapi nggak ada khodamnya. Lah klien membetulkan bahwa oh iya Mbah, betul memang benda ini nggak diritual, benda ini asli ambil dari alam. Jadi tanpa melewati proses ritual apapun. Jadi kalau nggak mengandung khodam ya betul. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi energi itu bisa dilacak, bisa ditemukan, bisa dicari. Kalau memang ada, maka bisa ditemukan. Nah, masalahnya pada benda dari kelas nomor 7072 ini nggak bisa ditemukan. Jadi baik energi alamnya nggak terlacak, energi manusianya nggak terlacak, energi khodamnya nggak terlacak, nggak terasa, nggak ditemukan. Dan itu dipertegas oleh pengakuan klien bahwa nggak tahu kenapa setelah 3 minggu kok nggak berasa lagi tuahnya. Jadi memang betul bahwa ketiadaan tuah yang Anda rasakan memang karena benda ini tidak mengandung apa-apa lagi. Ya, mohon maaf. Jadi bukan berarti Mbak Wira menyangkal statement dari pembuat. Karena mohon maaf Bapak Ibu ya, ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Wira nggak ada maksud jelek apapun. Tapi seringkali yang namanya manusia itu punya ego. Mbak Wira sendiri pun punya ego. Ya, ketika kita menerawang produk buatan kita sendiri, bawaannya itu pengen ngomong yang baik. Ya, karena sekali lagi praktisi itu juga manusia. Itulah kenapa Mbak Wira selalu menolak apabila disuruh nerawang produk Mbak Wira sendiri. Dan itu udah banyak videonya. Salah satunya adalah yang terbaru, yang terkini, ya, yang judulnya klien tidak memberikan kesaksian apapun. Nanti admin tolong diletakkan thumbnailnya di sini ya, linknya nanti ada di kolom deskripsi. Jadi di situ Mbak Wira jelaskan secara rinci bagaimana terawangan itu betul-betul terganggu dengan yang namanya ambisi pribadi. Betul-betul terganggu. Itulah kenapa Mbak Wira nggak pernah mau apabila suruh nerawang benda produksi buatan Mbak Wira sendiri. Kalaupun kemudian itu jelek, Mbak Wira itu belajarnya lama loh. Ya, belajarnya lama untuk bisa mengatakan ketika benda hasil buatan saya sendiri itu jelek. Lama belajarnya Pak. Karena butuh keikhlasan yang tinggi. Jadi mohon maaf Pak, ini ternyata kosong. Kalau ini buatan saya sendiri, maka saya bersedia memberikan garansi. Sampai seperti itu Mbak Wira. Supaya apa? Hasil terawangan itu benar-benar tajam. Karena dengan kita memberikan garansi, tidak ada rasa sungkan kepada pembeli produk kita kalau ternyata produk itu kosong. Ya, dengan memberikan garansi sehingga terawangan itu benar-benar adil, ada di tengah-tengah. Terlepas apakah setelah itu kemudian klien minta garansi atau tidak, itu udah kembali ke pribadinya klien. Tapi Mbak Wira itu berusaha ada di tengah-tengah memberikan terawangan yang adil, walaupun untuk menerawang produk sendiri itu belajarnya lama dan itu susahnya bukan main. Ya, jadi kepada klien nomor 7072 mohon maaf sekali ya, di sini jelas ya statement dari praktisinya itu tertulis bahwa setelah dicek sama yang bikin katanya azimatnya masih bagus. Mbak Wira nggak berani komentar apa-apa, tapi yang jelas memang menurut Mbak Wira ini kosong ya, jadi tidak mengandung energi dan kosong tidak mengandung khodam. Nanti tolong gunakan hasil terawangan ini dengan baik, jangan digunakan untuk mengadu domba antar praktisi, nanti Mbak Wira yang nggak enak dengan pembuatnya gitu ya. Baik. Nah, untuk lebih mempertajam hasil terawangannya, Mbak Wira juga menggunakan metode yang lain, Bapak Ibu ya. Ada yang namanya metode visualisasi. Dengan metode ini Mbak Wira berusaha mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi, tanda-tanda kehadiran entitas astral dalam benda bertuah. Dengan metode ini ternyata Mbak Wira nggak mendeteksi kehadiran entitas apapun, sehingga dari sini Mbak Wira yakin bahwa memang ini kosong. Dan terakhir ada sebuah mantra, ada sebuah doa yang digunakan untuk menarik paksa entitas apapun agar keluar dari dimensi energi dan mau masuk ke dimensi materi. Harapannya kalau udah masuk ke dimensi materi, ke dimensi kita, ke dimensi manusia, maka dekat dan mudah untuk diamati. Nah, setelah Mbak Wira bacakan doa itu, juga ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun ya. Jadi untuk benda dari klien 7072 ini fix, Mbak Wira yakin ini kosong, tidak mengandung energi dan tidak mengandung khodam.
Lah kok bisa suatu benda itu kosong? Ada 5 perkara penyebab hilangnya khodam dari benda bertuah. Yang pertama adalah dialih rawatkan atau beli dari reseller. Jelas ini bukan ya, karena Anda belinya kan langsung dari pembuatnya. Yang kedua adalah pantangannya dilanggar. Kalau melihat klien ya bercerita bahwa dia nanti ada ya di bagian bawah itu. Ini saya rabun itu masih merasakan energinya. Kalau melihat perawatannya seperti itu, mestinya pantangan dan perawatan aman ya. Tapi yang kedua yang menyebabkan benda itu bertuah itu kehilangan khodamnya, pantangannya dilanggar dan perawatannya tidak dipenuhi. Kenapa? Karena pantangan dan perawatan adalah bagian dari perjanjian. Namun kalau pada benda 7072 ini enggak kalau menurut Mbak Wira. Karena melihat klien itu begitu gemati, begitu telaten merawat haikal dewanya, sehingga mestinya 2 dan 3 ini enggak. Yang keempat adalah mati dalam bertugas, Pak. Ya. Jadi mati dalam bertugas ini merupakan risiko bagi khodam yang membantu kita. Yang kelima adalah dibunuh atau dinetralkan oleh orang lain yang enggak seneng, terganggu akibat kita memakai azimat. Jadi gini penjelasannya yang keempat dan kelima. Tadi Mbak Wira sudah menyampaikan ya kepada klien bahwa ketika kita menggunakan benda bertuah, kemudian tuahnya jalan baik ya, misalnya asihannya jalan baik, kerezekiannya jalan baik, karirnya jalan baik, semua jalan baik, maka tentu ada orang yang jalannya nggak baik. Ingat, semua itu kan tetap. Ketika kita mendapatkan dalam jumlah lebih, maka ada porsi orang lain yang berkurang. Contoh, penduduk itu ada 10, ada 3 toko. Biasanya terbagi rata, 3-3-3. Pembeli di toko A3, pembeli di toko B3, pembeli di toko C3. Kalau yang A pakai pengelarisan, kemudian toko A ini ramai sekali, dia mendapatkan 9 pelanggan, maka tentu toko B dan toko C kehabisan pelanggan. Kejayaan karir juga begitu, Pak. Ketika ada satu posisi manajer katakan yang kosong, kemudian kita pakai khodam kejayaan karir, lalu posisi itu kita tempati, maka otomatis kan karyawan-karyawan kan nggak dapat posisi tempat itu, karena udah kita yang nempati kan gitu. Ya, ASEAN pun juga demikian. Misal kita nargetkan cewek yang sama, misalnya Anya Geraldine misalnya. Ketika saya pakai pengasihan lalu saya berhasil bersama Anya Geraldine, tentu kan kesempatan cowok-cowok lain kan tertutup. Karena apa? Tetap jumlahnya. Yang kita perebutkan atau konsumen yang kita perebutkan itu tetap. Sementara yang membuka toko atau yang memakai azimat itu ya makin lama makin banyak, sehingga akan jadi rebutan. Itulah kenapa ketika kita makin berjaya pasti ada orang yang makin sepi. Ketika kita makin laris pasti ada toko yang makin sepi. Ketika ASEAN kita makin baik pasti ada orang yang kemudian ditinggalkan. Nah itulah yang kemudian memicu permusuhan. Dan itu udah risiko, wajar. Dalam bersosial ya seperti itu. Ketika kita bersinar pasti akan ada orang yang mengalami kegelapan karena terkena bayang-bayang kita. Nah itu sudah hukum dimanapun tempat ya begitu. Ketika saya sekantor bertiga lalu saya paling bagus kerjanya, pimpinan paling sayang ke saya, pasti yang 2 ini nggak disayang. Itu udah jadi risiko dan dimanapun berlaku hukum yang sama. Nah kemudian orang yang dikalahkan ini mulailah muncul bibit-bibit gak seneng, kemudian mulailah cari orang buat nyerang kita, sehingga kemudian dicarilah kelemahan kita, kemudian ketemu orang ini karirnya moncar karena pakai azimat, ASEAN-nya moncar karena pakai azimat, pengelarisannya moncar karena pakai azimat, dinetralkanlah azimat kita. Itu dari risiko ya. Sama seperti kalau ada balapan motor, pesertanya 10, juara yang dicari 1. Kalau udah ada 1 yang motornya paling kenceng kan yang lain pasti kalah, Pak. Lalu kalau yang kalah itu nggak terima, gimana yang terjadi? Pasti disabotase. Entah bannya digembosi, entah remnya yang dibikin blong, entah mesinnya yang diutak-atik sehingga akhirnya nggak kencang dan lain sebagainya. Itu wajar terjadi di dunia manusia. Lalu gimana, Mbah, solusinya? Kalau khodam ini udah mati, Mbah, solusinya ya beli lagi. Ibarat pembalap, kalau motornya rusak ya beli motor lagi. Loh Mbah, terus belinya di mana Mbah yang bagus? Silahkan itu saya kembalikan ke diri Anda. Mbak Wira ini kan memberikan jasa terawangan. Jadi Mbak Wira tidak boleh mempengaruhi klien terawangan untuk beli di mana. Silahkan, bebas Anda memilih di mana. Kenapa? Karena sesuai dengan banyak hal ya, selera, kebutuhan, budgeting dan lain sebagainya. Jadi silahkan, kalau memang Anda
merasa perlu banget bantuan pegangan-pegangan seperti ini, ya beli lagi kalau memang yang lama rusak atau mati. Nah, lalu bagaimana Mbah untuk mencegah supaya kodam itu tidak mati ketika diserang orang? Ya milikilah kodam yang kuat. Ya, ibarat ini sebuah rumah yang punya ada pagernya, gimana Mbah supaya pagar saya nggak rusak? Ya milikilah pagar yang kuat. Kalau Anda punya bodyguard, gimana Mbah biar bodyguard saya nggak mati? Ya milikilah bodyguard yang kuat, gitu caranya ya. Dan itu risiko yang tidak terhindarkan, Pak ya. Ibarat Anda pakai motor, Mbah saya punya motor baru, oke, motor ini kencang banget Mbah, misalnya CB, oke, dia bisa membawa saya melaju dari 0 sampai 100 km dalam waktu 2 menit, oke. Terus gimana Mbah supaya CB saya nggak lecet, nggak nabrak, nggak jatuh? Ya nggak bisa. Selama CB itu dipakai, ya pasti risiko jatuh, lecet, nabrak itu tetap ada. Demikian juga kodam. Ketika kodam itu dipakai, maka risiko dibunuh orang itu pasti ada. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat sore. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkodam? Maka kalau ya, ya jawabannya ya berkodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkodam. Kalau udah jelas-jelas berkodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000, Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang, sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah, gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000, mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek asimat itu gratisan gitu? Mbah, ini ada kodamnya apa enggak Mbah? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbah untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur, nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah, gitu Bapak Ibu ya.